Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para dosen yang terhormat serta teman-teman terkasih, izinkan saya berbicara pada kesempatan ini dengan topik dampak positif media sosial bagi generasi muda. Hadirin sekalian, kita hidup di era digital. Hampir setiap hari kita menggunakan platform media sosial seperti Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, dan LinkedIn. Generasi muda termasuk kita para pelajar kini sangat bergantung pada media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Namun, media sosial seringkali dianggap sebagai pengaruh buruk karena dapat menyebabkan kecanduan, menurunkan produktivitas, dan bahkan penyebaran informasi palsu. Namun jika ditelusuri lebih jauh, media sosial juga memiliki dampak yang sangat bermanfaat, terutama bagi generasi muda yang inovatif dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Kali ini izinkan saya membawakan beberapa materi kisah informatif seputar dampak positif media sosial. Yang pertama, media sosial sebagai platform edukasi dan kreatif. 77,2% penduduk Indonesia aktif menggunakan media sosial dengan mayoritas pengguna berusia 15 sampai 34 tahun. Menurut data Good Stats Indonesia tahun 2024, hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pengguna media sosial di negara ini berusia lebih muda. Salah satu contoh nyata adalah Igede Eka Astawa, seorang siswa mahasiswa di Bali yang meraih popularitas TikTok karena menggunakan barang-barang rumah tangga biasa untuk membuat konten pelajaran sains dasar. Selain menyenangkan, materi ini mendorong ribuan siswa lain untuk belajar siswa secara kreatif. Gede bahkan menerima undangan untuk berbicara tentang pembelajaran inovatif dari sebuah universitas berkat media sosial. Contoh ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi pengajaran non-formal yang bermanfaat. Anak muda dapat menyebarkan pengetahuan dan memiliki reputasi internet yang baik jika mereka kreatif dan memiliki niat baik. Yang kedua, menggunakan media sosial untuk memajukan pertumbuhan sosial dan pribadi. Dari data Good Test yang sama menunjukkan bahwa 67,5% siswa SMA di Indonesia menggunakan media sosial tiap hari. Bagi sebagian orang, media sosial berfungsi sebagai media untuk berjejaring sosial dan pengembangan diri. Selain ini, sebagai sarana hiburan, mari kita simak kisah nyata dari Marsha Gusman, mahasiswi Bandung yang mengadvokasi isu kesehatan mental di Instagram. Marsha berbagi pengalaman dan saran sendiri tentang menjaga kesehatan mental dalam menghadapi tekanan akademis dalam unggahannya. Akun Instagramnya kini memiliki lebih dari 100.000 pengikut dan telah berkembang menjadi komunitas remaja yang suportif. Kisah Marsha ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menumbuhkan empati dan rasa kebersamaan. Kaum muda dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan memberikan dampak sosial yang signifikan dengan konten yang tepat. Yang ketiga, profesionalisme generasi muda dan media sosial. Media sosial saat ini digunakan oleh banyak anak muda untuk tujuan selain kesenangan seperti mengembangkan merek profesional dan pribadi mereka. Misalnya, mahasiswa mendapatkan LinkedIn untuk menampilkan portofolio mereka dan mencari peluang magang. Contoh lain adalah Novel Raffi, mahasiswa teknik asal Surabaya yang mengunggah video eksperimen menggunakan energi terbarukan di YouTube. Berkat konsistensinya, ia berhasil mendapatkan magang di sebuah perusahaan besar. Ini adalah bukti nyata bahwa media sosial dapat menjadi penghubung antara dunia kerja. Etika dan tanggung jawab media sosial. Namun kita juga perlu menyadari bahwa media sosial memiliki kekurangan. Media sosial dapat menimbulkan dampak buruk, termasuk penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan kecanduan digital digunakan secara tidak etis. Oleh karena itu, generasi muda perlu menyadari literasi digital yang mencangkup kemampuan untuk mengelola informasi, menghormati privasi, dan memanfaatkan media secara konstruktif. Sebagai generasi yang beretika dan melek teknologi, pendidikan karakter dan interaksi daring yang santun merupakan komponen penting dari identitas kita. Salam teman-teman, yang terakhir kita dapat menyimpulkan bahwa media sosial merupakan alat yang efektif untuk pendidikan, kreativitas, dan kontribusi sosial, alih-alih menjadi musuh generasi muda berdasarkan berbagai contoh dan statistik yang telah kita bahas. Memanfaatkan media sosial secara bijak menjadikan sebagai wadah pengembangan diri, bukan wadah untuk terjerumus ke dalam arus negatif, adalah semua yang dibutuhkan. Mari kita memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan energi positif, bertukar ilmu, dan menciptakan masa depan yang lebih cerdas dan bermoral. Ingatlah bahwa anak muda yang bijak menggunakan media sosial memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, dimulai dari hal-hal yang kecil yang muncul di layar ponsel kita. Terima kasih saya sampaikan, semoga pemaparan materi saya ini bisa menjadi inspirasi dan awal munculnya kreativitas kita semua. Demikian saya sampaikan, mohon maaf apabila ada materi dan kata-kata yang kurang menyinggung teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.